tuh ya suka banget sama pahitnya kopi ini. Apa sih kopi pahit? Enakan juga sepertinya daun teh. Kamu nih ya, katanya generasi milenial yang keren. Masa nggak tahu sih kalau pahitnya biji kopi sama sepetnya daun teh itu punya sejarah yang bumi. Masa sih? Gimana sih sejarahnya? Ini nih sejarahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Bu Fajri. Kita akan belajar IPS tentang tanam paksa pada masa penjajahan. Bagaimana sistem tanam paksa pada masa penjajahan berlangsung? Yuk, supaya lebih paham lagi, kita saksikan tayangan berikut ini. Di tahun 1830, Gubernur Johannes van den Bosch menerapkan sistem tanam paksa atau yang sering disebut dengan kulturstelsel. Kebijakan ini diberlakukan karena Belanda mengalami kesulitan keuangan akibat Perang Jawa atau Perang melawan Diponegoro. Belanda juga mengalami kerugian keuangan yang besar akibat Perang Eropa atau perang menghadapi negara Belgia. Memasuki abad 19, tanaman kopi, teh, dan tanaman kakao menjadi komoditas utama ekspor Indonesia. Sehingga Belanda yang sedang menjajah Indonesia berusaha menaikkan ekspor tanaman perkebunan untuk menambah pundi-pundi keuangan negara. Belanda mewajibkan semua petani menyisihkan tanahnya sebanyak 20% untuk ditanami kopi, teh, tebu, kakao, dan juga tarum atau nila. Hasil tanaman ini nantinya akan dijual dengan harga yang sudah dipastikan. Lalu, hasil panen harus diserahkan semua kepada pemerintah kolonial. Sedangkan bagi penduduk desa yang tidak memiliki tanah, harus bekerja selama 75 hari dalam setahun pada kebun-kebun milik pemerintah sebagai ganti pajak. Dibandingkan dengan sistem monopoli VOC, sistem tanam paksa ini jauh lebih keras dan kejam. Karena pada praktiknya, tanam paksa ini sangat memberatkan masyarakat Indonesia di waktu itu. Akibat tanam paksa ini, angka kematian rakyat Indonesia pun tinggi karena kelaparan dan penyakit kekurangan gizi. Banyak pihak yang bersimpati kepada rakyat Indonesia dan mengecam sistem tanam paksa ini. Bahkan, kecaman pun datang dari kalangan orang Belanda sendiri. Mereka adalah Baron van Hövell dan Douwe Dekker. Douwe Dekker ini terkenal dengan nama pena Multatuli. Dia seorang penulis terkenal Belanda dengan bukunya yang berjudul Max Havelaar. Buku ini berisi kritik atas perlakuan buruk para penjajah terhadap orang pribumi Indonesia. Hingga akhirnya tanam paksa atau kulturstelsel dihentikan di tahun 1870 setelah muncul berbagai kritik, juga dengan dikeluarkannya Undang-Undang Agraria 1870 dan Undang-Undang Gula 1870. Bagaimana anak-anak? Sudah jelaskan tentang sistem tanam paksa ini? Nah, sekarang saatnya kuis. Hal-hal apa saja yang melatar belakangi pemerintah Belanda menerapkan sistem tanam paksa bagi rakyat Indonesia? Ya, benar. Jawabannya adalah Belanda menghadapi kesulitan keuangan yang besar akibat perang melawan Pangeran Diponegoro atau yang sering disebut dengan Perang Jawa dan juga Perang Eropa, yaitu Belanda melawan negara Belgia.
Nah, sekarang kuis yang kedua. Siapakah orang Belanda yang menulis buku dengan judul Max Havelaar yang bersimpati kepada rakyat Indonesia? Ya, benar. Jawabannya adalah Douwesdekker atau Multatuli. Anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita. Ingat, belajar IPS itu menyenangkan dan mengasihkan. Sejarah memang kadang hitam dan pahit. Bahkan nggak jarang juga kok penuh dengan lika-liku penderitaan. Dan kita sebagai generasi milenial itu harus move on. Gimana caranya? Yaitu dengan cara mengganti sejarah itu yang pahit dengan mengisi hidup kita yang putih ini dengan semangat. Ya bener-bener. Gimana kalau habis ini aku mau buka kafe atau rumah teh dengan sejuta rasa dan aroma yang memikat. Dan kamu harus buka 10 rumah kopi dengan khasnya kopi, yaitu hitam, kental, dan pahit. Gimana? Setuju dong.